Kita bicara berdasarkan data, jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Baik. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta, tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta, tidak dari balai kota, tapi dari Istana Negara. Satu kata untuk Adian Apitupulu kalau dia berdebat, yaitu seru. Ya. Kalau dilihat dari setiap perdebatan, setiap ada Adian, maka dia berbicara secara gamblang, tegas, spontan, ya, dan terkadang seperti ingin menguasai panggung. Tapi itu sekarang beda dengan dulu waktu dia bersama dengan Jokowi, waktu partainya bersama dengan Jokowi masih sejalan sebelum Jokowi dan Megawati berseteru. Karya Jokowi sudah teruji, dia bangun Solo, dia pindah ke Jakarta, terpilih. Dia lakukan beberapa kerja besar, contohnya misalnya kemarin ketika Jokowi belum menjadi gubernur, Jakarta sangat macet. Saat sekarang Masih macet, Bang Adian. sebentar. Tingkat kemacetan sudah berubah dari 12 km per jam jadi 19 km per jam. Artinya ada perubahan. Maksud saya kita bicara berdasarkan data. Jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Baik. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta, tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta, tidak dari balai kota, tapi dari Istana Negara. Nah, artinya bahwa prestasi-prestasi itu tidak bisa dipungkiri. Jadi waktu Jokowi menang di periode kedua, kalau tidak salah, apa yang mereka lakukan, gaya-gaya daripada Adian Apitupulu, ya, Dewi Sitorus dan teman-teman yang lain, mereka bergaya seperti apa? Siap Pak Presiden. Nah, itu mereka lakukan adalah juga untuk menyindir apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo pada saat itu, yang mereka merasa menang tapi nyatanya akhirnya kalah, ya. Nah, pada saat itu setiap ada perdebatan di dalam acara-acara debat antara tim sukses atau antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi, Adian itu menjadi orang yang lebih tenang. Sekalipun pada saat dia dapat giliran, dia akan berbicara dengan tegas, lugas, dan cepat. Ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang setelah mantan Presiden Jokowi tidak sejalan dengan Megawati, ya, Adian itu terlihat dalam tanda petik ya arogan. Dia terlihat arogan, ya. Pertama, dia pernah mengatakan bahwa presiden itu bisa kampanye karena waktu itu belum masa pencalonan, masih pada lobby-lobby siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres, ya. Jadi waktu itu Adian bisa mengatakan bahwa presiden itu bisa kampanye dan segala macamnya. Tetapi ketika Prabowo memilih Gibran menjadi wakil presidennya, ya, apa yang terjadi? Adian mengatakan hal yang terbalik, ya, dengan alasan kalau presiden kampanye, ya, terus pengawalnya kemana dan lain sebagainya. Artinya dia sendiri yang melawan, menentang pernyataan dia yang mengatakan presiden boleh kampanye. Dia melawan juga pernyataan Jokowi waktu Jokowi bisa mengatakan bahwa ada undang-undangnya presiden boleh kampanye, gitu. Nah, kemudian prosesnya berlanjut sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Intinya dari setiap apa yang disampaikan oleh Adian yang saya lihat, ya, adalah hal-hal yang melawan terhadap Jokowi. Siapa yang berseberangan dengan Jokowi pada hari-hari ini akan ditemani oleh Adian. Padahal sebelum-sebelumnya
mereka adalah orang-orang yang ditantang oleh Adian. Tetapi sekarang seolah tidak peduli, seolah dia tidak peduli. Yang penting yang berseberangan dengan Jokowi adalah kawan. Nah, disinilah saya rasa simpati saya kepada Adian itu berkurang. Mungkin para netizen akan mengatakan, terserah, apa nggak pengaruh juga, ya kan? Anda tidak pengaruh juga. Emang Anda siapa yang berhak menilai Adian dan segala macamnya? Ya kan? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa yang menyampaikan pikiran saya dengan tidak bermaksud untuk menghina ataupun menjelekkan, ya. Tapi karena dia adalah wakil rakyat, tentu apa yang saya sampaikan ini adalah juga untuk supaya bagaimana juga wakil rakyat itu mendengarkan seperti apa pikiran-pikiran daripada rakyat itu sendiri. Jadi kenapa itu bisa berubah? Kenapa Adian bisa berubah? Atau memang Adiannya tetap, tetapi gaya politik yang berubah? Tetapi memang kalau saya perhatikan sekarang ini, kalau Adian berdebat sekarang ini, seolah-olah ya dia tidak menunggu waktu atau menunggu kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dia dengan gayanya bisa tiba-tiba memotong pembicaraan daripada lawan bicaranya tanpa menunggu moderator. Tetapi jauh sebelum itu dia malah membantu moderator supaya para pendebat ini mengikuti aturan debat, ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang dia seolah-olah ingin menguasai panggung, seolah-olah seakan-akan dia apa yang disampaikan itulah sebuah kebenaran, itulah sebuah peristiwa yang sebenar-benarnya. Padahal itu adalah pola pikir dia. Itu adalah pola pikir dia. Dulu waktu Jokowi menang, dia ditawarkan jadi menteri. Tapi dia menolak. Dengan alasan apa? Dia nggak mampu untuk itu. Nah, tetapi sekarang dia akan lebih hebat daripada Jokowi. Disuruh jadi menteri dia nggak mau. Dia lebih enak di luar daripada itu, supaya dia bebas untuk menyampaikan aspirasinya, bebas tanpa ada yang mengatur. Ya, jadi dalam hal ini saya lihat apa yang dilakukan sebenarnya dari dulu sampai sekarang oleh Adian adalah kebebasan dia berbicara, kebebasan dia menyampaikan pendapatnya. Ya, itu yang dia cari. Dia tidak mau yang formal-formal.